Upaya mencari investor untuk pembangunan ibu kota baru masih terkendala. Hingga kini belum ada investor swasta yang tertarik masuk untuk menggarap mega proyek ini. Malah asing yang kembali menunjukkan minat. Pasca pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Menteri Lingkungan Hidup Korea Selatan, Cho Myung-rae, Korea Selatan menyatakan tertarik berinvestasi di ibu kota negara baru. Pemerintah menilai Korea Selatan berpengalaman dalam pembangunan kota hijau dan ramah lingkungan. Namun belum dibahas lebih rinci bidang apa yang akan digarap. Korea Selatan juga berminat di ibu kota baru, untuk terlibat di ibu kota baru, dan Bapak Presiden menyahutinya positif karena itu artinya ada peluang untuk bisa dikerjasamakan. Belum menyampaikan itu, bahwa mereka mengatakan mereka punya pengalaman di Green City, mereka berpengalaman di Sustainable City, dan Pak Menterinya sendiri itu juga orang yang punya latar belakang di bidang urban development. Lalu siapa saja yang sudah tertarik masuk ke pembangunan ibu kota negara baru? Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga sudah ada di acara dialog merajut konektivitas ibu kota negara. Dian, asing paling besar menunjukkan minat berinvestasi di proyek ini. Siapa saja, lalu di proyek apa mereka tertarik? Ya, Mas Sister, salah satunya adalah Korea Selatan yang tadi sudah disebutkan, dan dikabarkan memang Korea Selatan ini melirik atau berminat berinvestasi di bidang penataan kota berbasis kota hijau. Selain Korea Selatan, ini juga ada calon investor dari negara Jerman yang juga dikabarkan melirik atau berniat berinvestasi pada bidang teknologi. Selain itu juga ada calon investor dari negara Jepang yang juga dikabarkan akan berminat mengerjakan atau menggarap proyek di bidang telekomunikasi pada proyek pembangunan ibu kota negara baru. Selain ketiga negara itu, juga pemerintah sempat menyebutkan Uni Emirat Arab dan juga China akan atau berminat untuk menjadi calon investor pada pembangunan ibu kota negara baru kita. Nah, kalau kita bicara soal ibu kota negara baru, ini saudara, tentu saja kita bicara soal proses pemindahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Tentu saja itu membutuhkan waktu, selain itu juga membutuhkan biaya. Terkait dengan biaya, ini juga pemerintah sudah mengestimasi atau memperkirakan biaya pemindahannya sebesar 466 triliun rupiah. Lalu dari mana saja sumber pendanaannya? Ini yang pertama, sebesar 89,4 triliun rupiah akan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, kemudian juga 123,2 triliun rupiah ini diharapkan akan diperoleh dari swasta, kemudian juga sisanya sebesar 253,4 triliun rupiah akan atau diharapkan diperoleh melalui kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha. Dan dana yang diperoleh dari swasta dan KPBU tadi, inilah dana yang akan atau diharapkan diperoleh dari para investor. Nah, terkait dengan proyek di ibu kota negara baru, sebenarnya ini proyek infrastruktur disebut-sebut menjadi proyek yang paling seksi atau paling diminati oleh para investor, terutama adalah proyek soal pembangunan akses jalan dan juga pusat perbelanjaan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah kapan proses pembangunan ibu kota negara baru ini akan dimulai dikerjakan. Nah, rencananya memang konstruksi itu sendiri akan mulai dikerjakan pada pertengahan awal tahun ini atau tahun 2020, karena masih menunggu sejumlah peraturan presiden yang saat ini masih digodok di parlemen, begitu Mas Sister dan juga saudara. Dan untuk proyek infrastruktur atau proyek yang pertama kali akan dibangun di ibu kota negara baru ini adalah proyek infrastruktur terkait akses jalan dan juga bendungan air. Nah, saya juga ingin menginformasikan, tadi sudah Anda sebutkan, Mas Sister, kalau saat ini kami memang sedang berada di acara diskusi konektivitas ibu kota negara yang memang diselenggarakan oleh Harian Kompas bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan. Nantinya dalam acara ini juga akan mendiskusikan terkait dengan pembangunan infrastruktur, transportasi, dan juga teknologi. Tentu saja ini untuk memantapkan skema atau pembangunan ibu kota negara baru kita yang rencananya akan rampung pada 2024 mendatang. Kembali ke Anda di studio, My Sister. Terima kasih Dian Silitonga atas laporan Anda. Kita tunggu nanti bagaimana hasil dari diskusi yang sudah tadi Anda sampaikan. Semoga saja tidak hanya pihak asing yang tertarik untuk berinvestasi di ibu kota negara baru, tetapi juga tentu ada pelaku bisnis dari dalam negeri.